Selamat datang di podcast menggali makna moderasi beragama dan menghindari fanatisme. Saya Likar Herul Rahman. Kali ini kita kedatangan 3 narasumber kita yang bernama Terima kasih Mas Ligar telah mengundang kami di podcast kali ini. Saya Muhammad Rizky Ananda dari mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid jurusan Hukum Tata Negara. Saya tertarik dengan moderasi beragama karena bisa mencegah fanatisme dan radikalisme dalam keyakinan agama. Selamat siang Mas Ligar, perkenalkan nama saya Dwi Aditya Elmansyah. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara sama seperti Mas Nanda dari kampus UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya percaya bahwa moderasi beragama juga melibatkan pemahaman yang sangat mendalam dan rasional tentang keyakinan agama kita. Selamat siang Mas Ligar. Saya Budi Bantara, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya tertarik pada bagaimana moderasi agama dapat memfasilitasi dialog antara agama yang saling memahami. Terima kasih kalian semua telah datang di podcast ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa itu moderasi beragama dan bagaimana cara mencegah terjadinya fanatisme? Bagi saya, moderasi beragama adalah sikap seimbang dalam menjalankan keyakinan beragama. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, namun tetap terbuka terhadap perspektif orang lain. Dalam moderasi beragama, kita dapat mencegah fanatisme karena kita melihat agama itu sebagai sumber kedamaian dan kasih sayang, tidak membenarkan kekerasan. Saya sepakat dengan pandangan dari Mas Nanda. Moderasi beragama juga melibatkan kesadaran bahwa keyakinan itu bersifat personal dan dapat ditemui dalam berbagai bentuk dan interpretasi. Dengan menghindari fanatisme, keberagaman dalam keyakinan dan membangun kesadaran bahwa agama-agama dapat hidup berdampingan dalam harmonis. Sedikit menambahkan, saya melihat moderasi agama sebagai landasan untuk membangun dialog antara agama yang saling memahami. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat mencegah fanatisme dan membuka kesempatan untuk belajar satu sama lain. Moderasi beragama memungkinkan kita untuk melihat persamaan nilai-nilai agama yang pada gilirannya memperkuat kerjasama dan perdamaian antar komunitas. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua tentang bagaimana cara kita dapat mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain tentang moderasi beragama. Menurut saya, salah satu cara yang penting adalah melibatkan diri kita dalam terjun dalam program studi agama yang komprehensif, mengali lebih dalam ajaran-ajaran, nilai-nilai, dan praktek agama yang dapat kita membantu mendalami aspek moderasi beragama yang ada di dalamnya. Selain itu, kita juga dapat membaca literatur dan mengikuti seminar yang berkaitan dengan moderasi beragama dan dialog antar agama. Selain pendidikan formal, kita juga bisa melakukan dialog terbuka dan saling bertukar pengetahuan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Dengan diskusi santai dan saling menghormati, kita juga bisa menggunakan media sosial untuk berbagi informasi dan platform online lainnya untuk mempromosikan moderasi beragama. Penting juga untuk kita berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin agama atau figur-figur. Menganut moderasi agama, kita dapat menghadiri ceramah, webinar, atau seminar yang diselenggarakan oleh mereka dan memperoleh wawasan yang berharga. Selain itu juga kita bisa menjadi agen perubahan dengan membagikan cerita dan pengalaman kita sendiri tentang pentingnya moderasi agama kepada orang lain. Terima kasih atas pandangan kalian semua teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan terakhir mengenai bagaimana peran moderasi beragama dalam membangun perdamaian dan
perdamaian yang ada di masyarakat? Menurut saya moderasi beragama adalah merupakan peran penting dalam membangun perdamaian di masyarakat. Dengan menciptakan ruang dialog antar umat beragama dan pemahaman antar agama, kita dapat membangun kerukunan antar umat beragama dan menghormati antara keyakinan dan mencegah sikap fanatisme. Selain itu, moderasi beragama juga memungkinkan kita untuk melihat persamaan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh setiap agama, seperti cinta, kasih sayang, dan keadilan. Dengan memfokuskan pada nilai-nilai dasar bersama ini, kita dapat melakukan kerjasama untuk memecahkan masalah sosial, mempromosikan kesejahteraan, dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Moderasi beragama juga mendorong inklusi dan penghormatan terhadap keberagaman agama, menciptakan ruang yang aman untuk beragama dan berpraktif sesuai keyakinan masing-masing. Kita membantu membangun masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua warga. Itu sangat inspiratif, teman-teman. Terima kasih banyak atas wawasan dan pandangan kalian tentang moderasi beragama dan menghindari fanatisme. Semoga kita dapat mempraktekkan dan mempromosikan nilai-nilai ini dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan episode podcast menggali makna moderasi beragama dan menghindari fanatisme. Semoga episode ini kita telah memahami yang lebih baik tentang pentingnya moderasi beragama dalam mencegah fanatisme dan membangun perdamaian di masyarakat. Sampai jumpa teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.